semuanya, perkenalkan nama saya Vina Aulia. Biasanya saya tuh dipanggil Vina dengan NIM saya 250801515152. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi yang berjudul definisi dan ruang lingkup akidah. Jadi yang pertama itu ada pengertian akidah secara bahasa dan istilah. Keyakinan adalah salah satu elemen mendasar dalam kehidupan manusia. Keyakinan akan menjadi pijakan dalam memahami dunia, menentukan arah tindakan. Dalam konteks Islam, keyakinan ini disebut sebagai akidah yang merujuk pada ikatan yang kuat di antara manusia dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Akidah memberikan landasan spiritual, intelektual, dan moral bagi seorang muslim, serta menjadi panduan dalam menjalani kehidupan sesuai kehendaknya. Namun, pembentukan keyakinan bukanlah proses yang instan. Keyakinan manusia dibangun melalui proses interpretasi informasi dari lingkungan, pengalaman, di mana individu mengamati pengertian, menyimpulkan penyebab dan bentuk memahami terhadap dunia. Proses ini tuh terus berkembang seiring bertambahnya bukti, informasi baru yang memungkinkan seseorang untuk memperbarui keyakinan agar lebih akurat. Dalam Islam, akidah bukan hanya sebuah konsep teoretis, tetapi juga fondasi praktis yang membentuk keseluruhan struktur keimanan dan amal. Pemahaman yang benar tentang akidah membantu seorang muslim untuk menyelaraskan pemikirannya dengan wahyu ilahi dan meningkatkan keteguhan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Di sisi lain, dinamika pembentukan keyakinan ini juga dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan lingkungan informasi, seperti interaksi dengan orang lain atau paparan pada informasi yang berulang. Pemahaman yang keliru atau keyakinan yang tidak akurat dapat mengarah pada distorsi realitas atau salah memahami fenomena yang dihindari dalam Islam melalui pembelajaran akidah yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, kajian tentang definisi ruang lingkup dan pentingnya akidah menjadi bagian integral dalam membangun keimanan yang kokoh dan kesadaran spiritual yang mendalam. Secara bahasa, akidah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengikat, mengokoh, atau menguatkan. Dalam kamus bahasa Arab disebut bahwa gabungan huruf ain, kaf, dan dal menjadi akar kata akidah memiliki arti kuat, kokoh, dan dapat dipercaya. Akidah sebagai doktrin dalam agama yang mendasari pedoman tersebut haruslah menenangkan, karena akidah berperan sebagai solusi bukan masalah. Selain itu, akidah juga harusnya memberi kata gembira, bukan ketakutan. Ketika akidah menghadiri keyakinan yang kokoh sehingga tidak bercampur dengan keraguan. Bagaimana keraguan pada semua informasi berimplikasi pada integritas, pengalaman, dan informasi tersebut, seperti seseorang yang ragu terhadap obat untuk menyembuhkan penyakitnya, maka sulit baginya untuk meminum obat tersebut beberapa kali. Meski orang bisa saja berpura-pura meyakini sesuatu, namun ia tidak akan melakukan sesuatu yang melawan dengan keyakinannya. Definisi ini memiliki beberapa penekanan penting pada masalah akidah. Pertama, dasar membenarkan akidah adalah akal, wahyu, dan fitrah. Meski akidah utama adalah wahyu, namun pembenaran atas wahyu tersebut bisa dilakukan dengan akal, wahyu, dan fitrah. Artinya, informasi tentang akidah Islam tidaklah bertentangan dengan akal, wahyu, dan fitrah. Dasar dalam akal manusia adalah pengetahuan. Akibat terkadang bergantung pada pengusahaan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Fitrah adalah kodrati manusia yang mudah dipahami meskipun tanpa pengetahuan. Dan selanjutnya itu ada konsep akidah dalam Islam. Cara mendasar akidah dalam kajian Islam disamakan dengan iman. Hal ini disebabkan oleh objek kajian dari akidah adalah iman itu sendiri, atau dengan kata lain, akidah adalah ilmu tentang iman. Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya menyebutkan bahwa akidah ilmu mencakup argumentasi rasional dalam mempertahankan keyakinan dan bertahan terhadap keyakinan pelaku bid'ah serta orang-orang yang bertentangan dari pendapat salaf dan ahli sunnah.
Artinya, Ibnu Khaldun tidak hanya menganggap akidah sebagai dasar keyakinan, tetapi juga sebagai landasan intelektual dalam memahami dan mempertahankan keimanan. Pemahaman ini yang mendalam terhadap akidah memungkinkan seseorang untuk menghadapi berbagai pemikiran yang menyimpang dengan argumen yang kokoh dan rasional. Penjelasan akidah Islam bisa juga ditinjau dari dua dimensi, yaitu dimensi teoretis dan praktis. Dalam dimensi teoretis, akidah membahas keyakinan yang mendalam terkait pokok-pokok iman, seperti keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul, dan iman kepada hari kiamat, serta iman kepada takdirnya. Ini adalah ajaran dasar yang harus diyakini dengan penuh keyakinan tanpa keraguan. Terus yang C itu ada kedudukan akidah dalam ajaran Islam. Ajaran Islam secara umum sesuai dengan apa yang ada pada hadis Jibril, yaitu hadis yang menceritakan ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya dengan tiga hal, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiga, pokok inilah menjadi ajaran utama dalam agama Islam. Iman, Islam, dan ihsan adalah tiga elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan seorang muslim. Iman memberikan dasar keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Islam menjadi pedoman hidup yang mengatur segala aspek kehidupan, sedangkan ihsan sebagai manifestasi dari keduanya yang mengajarkan umat muslim untuk beribadah dengan penuh keikhlasan dan kesadaran bahwa segala perbuatan yang harus kita lakukan dengan niat baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah penting. Ketiga, saling mendukung untuk membantu individu mencapai kehidupan yang penuh makna baik di dunia maupun di akhirat. Dalam prakteknya, iman membentuk akidah yang diwujudkan melalui pelaksanaan rukun Islam, sementara ihsan menjadi ukuran sejauh mana keimanan seseorang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran Islam pula, akidah memiliki kedudukan yang sangat penting. Ibarat suatu bangunan, akidah itu adalah fondasinya. Sedangkan ajaran Islam yang lain seperti ibadah, akhlak, dan muamalah adalah sesuatu yang dibangun di atasnya. Fungsi akidah sebagai fondasi dalam ajaran Islam setidaknya terlihat dari dua dimensi, yaitu penerimaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan penggerakan amal. Persoalan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala juga berkaitan dengan niat. Jika niat segala bentuk ibadah, akhlak maupun muamalah tidak untuk mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kegiatan tersebut akan tertolak atau tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amal tanpa iman seperti fata morgana yang akan sia-sia, tidak terbalas, tidak berpahala, sehingga keimanan adalah keyakinan mutlak bagi setiap pelaku kebaikan. Selanjutnya itu ada D, istilah-istilah akidah dalam Islam. Yang pertama itu ada iman. Akidah disamakan dengan iman karena adanya hadis Rasulullah SAW tentang rukun iman. Penyamaan ini juga didasarkan pada makna iman, yaitu persoalan keyakinan atau akidah. Firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa iman dan amal soleh adalah perkara yang berbeda, sebab iman adalah bentuk keyakinan dan amal soleh adalah perbuatan. Hal ini terlihat pula dari tidak adanya kepastian bahwa mereka yang beriman pasti beramal soleh dan mereka yang beramal soleh adalah orang yang beriman. Namun demikian, sebagai orang membedakan iman dan akidah karena akidah hanya mencakup keyakinan atau kepercayaan, sedangkan iman seringkali dipahami sebagai keyakinan dan amal. Yang kedua itu ada tauhid. Tauhid berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyutukan atau tidak meyakini adalah kesamaan dengan selainnya. Penamaan akidah menjadi tauhid bisa ditinjau dari tiga alasan. Pertama, yaitu ada akidah Islam berpusat pada tauhid, yaitu akidah Islam memiliki inti yang sangat penting, yaitu keyakinan akan kesannya Allah Subhanahu wa taala atau tauhid. Semua ajaran Islam baik yang berkaitan dengan ibadah, akhlak maupun sosial berputar pada prinsip tauhid ini. Tauhid mengajarkan bahwa Allah adalah satu, tidak ada sekutu baginya.
Oleh karena itu, akidah dalam Islam dasarnya adalah keyakinan yang berfokus pada pemahaman tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mewajibkan untuk mengesahkannya dalam segala aspek kehidupan. Lanjut yaitu yang ketiga ada ushul al-din. Akidah disebut usul haldin karena merupakan dasar atau pokok ajaran agama yang mencakup keseluruhan kepercayaan dan keyakinan yang harus diterima dan diyakini oleh setiap muslim. Dalam hal ini, usul din bukan hanya sekadar sekumpulan ajaran agama, tetapi juga prinsip-prinsip fundamental yang membentuk fondasi kehidupan beragama dalam Islam. Akidah adalah landasan utama yang mendasari setiap amal ibadah dan perilaku seorang muslim. Tanpa keyakinan yang benar, amal ibadah seorang muslim tidak akan diterima karena amal tersebut harus didasarkan pada keimanan yang soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, dan hari akhir. Selain itu, akidah juga dimaknai sebagai inti dari agama Islam yang tidak dapat dipisahkan dari praktik ibadah. Setiap amal yang dilakukan oleh seorang muslim harus didasarkan pada akidah yang benar, karena akidah adalah penentuan sah atau tidak sahnya amal ibadah tersebut. Dengan demikian, akidah yang disebut juga sebagai usulul-din adalah prinsip dasar dari ajaran agama Islam yang mencakup pokok-pokok keimanan. Keempat itu ada ilmu kalam. Akidah yang juga dikenal sebagai sebutan ilmu kalam adalah ilmu yang berfokus pada alasan-alasan untuk mempertahankan keyakinan, kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil rasional dan argumentasi logis. Ilmu ini bertujuan untuk menjelaskan dan membela kepercayaan-kepercayaan yang sesuai dengan aliran golongan salaf dan al-hasanuna, serta menganggap paham-paham yang menyimpang dari ajaran tersebut. Pada dasarnya, ilmu kalam mencakup pembahasan tentang keyakinan terhadap Tuhan dan sifat-sifatnya, kenabian dan sifat-sifatnya, kebenaran wahyu yang dibawa oleh Rasulnya, serta hal-hal yang berkaitan dengan alam gaib seperti kehidupan setelah kematian dan segala yang tergandung di dalamnya. Yang terakhir, yang kelima itu ada fikih akbar. Fikih akbar atau fikih al-akbar pada mulanya dikenal dari karya Imam Abu Hanifah yang mengaitkan karya dengan akidah. Khususnya dalam ilmu kalam, ilmu teknologi, kitab ini lebih dari sekadar membahas fikih atau hukum Islam yang berkaitan dengan tindakan-tindakan ritual, tetapi juga mengulas prinsip-prinsip dasar akidah yang menjadi dasar ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abu Hanifah memandang hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan perbuatan manusia atau fikih, tetapi juga berkaitan dengan keyakinan, ajaran tentang Tuhan atau tauhid, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, serta kehidupan setelah mati. Yang E adalah ruang lingkup kajian akidah dalam Islam. Secara umum, para ulama menyamarkan ruang lingkup akidah Islam dengan apa yang disampaikan pada pertanyaan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW berikut ini. Jibril bertanya, jelaskan kepadaku tentang iman. Nabi Muhammad SAW menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, dan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Hadis riwayat Muslim. Hadis inilah yang kemungkinan dijadikan dasar rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul, dan iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir baik dan buruk. Keenam rukun iman tersebut menjadi pokok dalam Islam, walaupun para ulama berbeda pendapat dalam perincian. Selain mencakup rukun iman, ada juga mengatakan bahwa akidah Islam mencakup materia atau zatiyah dari akidah. Dalam hal ini, Hasan al-Banna membagi ruang lingkup akidah ke dalam 4 pembahasan. Yang pertama itu ada ilahiyat atau ketuhanan, pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari wujudnya, sifatnya, dan perbuatannya, sehingga berbagai persoalan terkait ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua itu ada nubuat atau kenabian, pembahasan tentang nabi, rasul, dan semua yang berkaitan dengan kenabian, mulai dari ciri kenabian, mukjizat, dan kitab-kitab yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada ruhiyat atau sifat roh, pembahasan segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk gaib seperti malaikat, setan, jin, iblis, dan roh. Pembahasan ini meliputi zat, sifat, dan perbuatannya.
sebagainya. Yang terakhir, yang keempat itu ada sami'iyah atau kabar, segala pembahasan berita gaib yang hanya diinformasikan dari wahyu yang dikabarkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Berita gaib ini meliputi alam barzah, akhirat, surga, neraka, hingga persoalan hari kiamat serta sebagai sifat dan tanda-tandanya. Selain itu ada pula yang membagi ruang lingkup akidah berdasarkan pengetahuan yang harus diketahui oleh manusia. Pengetahuan tersebut terbagi menjadi 3, yaitu ma'rifah. Mabena adalah pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan segala hal tentangnya. Ma'rifah wasilah adalah pengenalan terhadap perantara Allah Subhanahu wa taala kepada manusia seperti malaikat, nabi, rasul hingga kitab-kitabnya. Dan ma'rifah ma'ad adalah pengenalan terhadap hari-hari yang akan datang seperti barzah, kiamat, akhirat, surga, neraka, dan sebagainya. Kita sampai nih di materi yang terakhir, yaitu ada F, bentuk akidah dan pengalamannya. Akidah dan iman dalam Islam tidak hanya mencakup pengetahuan atau ilmu, tetapi juga harus diiringi dengan amal, perbuatan. Pengetahuan tentang agama harus diimplementasikan dalam tindakan sehari-hari, karena ilmu tanpa amal dianggap kurang sempurna dalam pandangan Islam. Dalam Al-Quran, Allah SWT menjelaskan bahwa iman yang sejati akan mengetahui perilaku seorang muslim. Misalnya dalam surat Al-An'af ayat 2, Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar, bila dibacakan ayat-ayat, bertambah kuat imannya. Ayat ini tuh menegaskan bahwa iman sejati tidak hanya sekedar keyakinan di dalam hati, tapi harus menggerakkan hati dan perilaku seseorang untuk bertindak sesuai dengan wahyunya. Selain itu ada surat An-Nur ayat 62, Allah SWT menyatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan apabila mereka bersama-sama dengan Rasul-Rasulnya dalam suatu urusan yang penting, mereka tidak pergi kecuali setelah meminta izin. Ayat ini menunjukkan bahwa iman yang tulus akan tercermin dalam ketaatan dan kepatuhan terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam setiap aspek kehidupan. Adapun yang akan dipelajari dalam buku ini tergantung pada 3 komponen utama. Pertama itu ada konsep dasar dan kedudukan akidah dalam Islam yang membahas akidah dasar dalam Islam yang mencakup keyakinan terhadap Tuhan, malaikat, jin, takdir, dan hari kiamat. Konsep tauhid, takdir, dan gaib menjadi dasar utama dalam memahami ajaran Islam yang melibatkan konsep kenabian dan wahyu. Kajian akidah menekankan pentingnya memahami kedudukan akidah sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bagi umat Islam, kedua, penyimpanan akidah dan tantangan kontemporer yang berkaitan dengan penyimpangan seperti syirik, tahayul, dan aliran sesat. Fokus ini berguna untuk menjaga kemurnian akidah Islam. Ulama memiliki peran penting dalam menuntut Islam tetapi berpegang teguh pada ajaran yang benar. Tantangan kontemporer serta sekularisme, ateisme, metarisme, dan realitisme moral mempengaruhi pemahaman akidah di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, integrasi akidah dengan sains dan pengetahuan menjadi kunci yang menjaga keutuhan ajaran Islam. Ketiga, yaitu adalah akidah di era digital atau multikulturalisme dan etika sosial. Perlu disadari bahwa akidah Islam di era digital dan multikulturalisme menghadapi tantangan besar dalam pemurnian ajaran dan pelestarian identitas Islaman. Media sosial meskipun menjadi alat dakwah yang efektif yang membawa risiko penyebaran paham yang keliru sehingga memerlukan kehati-hatian dalam menggunakan agar ajaran Islam tidak terdistoris. Di sisi lain pula, dalam kehidupan masyarakat yang makin beragam, konsep rahmatal alami mengajarkan pentingnya toleransi antar agama dan antar budaya tanpa mengorbankan keyakinan Islam yang benar. Tantangan lainnya adalah menjaga prinsip akidah di tengah globalisasi yang seringkali mendorong homogenisasi budaya, di mana umat Islam harus tetap berpegangan teguh pada ajaran agama Islam sambil tetap menghargai perbedaan. Akidah juga memberikan pedoman dalam etika sosial dan profesional, mendorong umat Islam untuk berperan aktif dalam perjuangan keadilan, menjaga lingkungan hidup, serta menjalankan profesi dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip halal dan haram dalam Islam.
Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya, dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya Vina Aulia, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys, bye bye.